Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menata masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita jumpa lagi. Anda bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Panjangnya Institut Masa Depan Indonesia. Topik kita kali ini adalah sesuatu yang sangat menarik, yaitu pertanian. Di mana negeri ini memiliki lahan yang sangat luas, tapi penduduknya juga hidup dari pertanian. Namun kita masih mengimpor setiap tahun 100 triliun lebih untuk pangan. Bila kurs rupiah lagi anjlok seperti ini sampai 16.000 per dolar Amerika Serikat, maka yang kita keluarkan untuk impor pangan saja bisa mencapai 150-160 triliun. Ini sangat besar. Artinya ada pasar senilai 150 triliun yang selama ini tidak digarap, yang membuat petani-petani kita meranggas, merana, dan tidak nyaman hidupnya. Apalagi setelah Bulog fungsinya dibikin terkubur selama 10 tahun. Maka kita sekarang perlu menata kembali pertanian kita. Dalam opsi kedua, roadmap masa depan Indonesia yang saya persembahkan buat Presiden dan kabinetnya yang baru adalah menjadi lumbung pangan dunia, bukan sekedar ketahanan pangan. Selama ini Indonesia cuman mengejar target ketahanan pangan. Artinya kita akan usahakan pangan itu bisa dipenuhi dari dalam negeri. Kalau tidak bisa terpenuhi, maka kita akan penuhi dengan impor. Itu sebabnya kita mengalami kesulitan setiap krisis, karena kita menggantungkan perut kita kepada petani-petani di luar negeri. Apakah petani kita nggak bisa memproduksi pangan yang cukup? Sangat bisa. Kita memiliki wilayah yang terbentang. Ini wilayah kepulauan, terdiri dari 17.508 pulau besar dan kecil. Lebih dari separuhnya tidak berpenghuni. Semuanya terhampar di garis khatulistiwa yang memberinya iklim tropis dan sangat cocok untuk bercocok tanam. Wilayah negara terbentang sepanjang 3.977 mil antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dengan luas daratannya saja 1.922.570 km persegi dan luas lautannya 3.257.483 km. Begitu luasnya negeri kita. Dan sebagian penduduknya bergerak di bidang pertanian. Mari kita lihat angka-angkanya. Saudara-saudara sekalian, ini angka tahun 2013. Karena angka terakhir 10 tahun terakhir kita tidak menemukannya. Mudah-mudahan segera BPS mengumumkan itu. Jumlah rumah tangga petani
ya, kita sekarang ya tahun 2013 maksud saya 31,70 juta orang. Artinya apabila setiap rumah tangga beranggota 4 orang, bapak, ibu, dan 2 anak, maka ada 125 juta orang lebih yang menggantungkan hidupnya di pertanian. Dari jumlah itu, 20,40 juta rumah tangga menggarap tanaman pangan. Yang paling memprihatinkan adalah 14,25 juta rumah tangga petani merupakan petani gurem. Memang ada penurunan jumlahnya sebesar 4,7 juta dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tapi ini dapat dipastikan bukan karena mereka naik kelas menjadi pengusaha perkebunan atau yang semacam itu, tetapi alih profesi menjadi gepeng, pengemis, dan pekerja serabutan di kota-kota besar. Rupanya mereka ini tak lagi bisa hidup di sana karena tak ada lahan garapan. Lebih jauh lagi, ini menurut BPS dulu, gini rasio kita, gini rasio tanah Indonesia, yaitu 0,80. Artinya ada 1% manusia istimewa di negeri ini yang menguasai 80% tanah lahan. Apa artinya ini? Kita melihat hasil sensus ini dengan 3 sudut pandang. Yang pertama dengan sudut pandang awam, maka ini sama saja dengan nomor undian Indofood, nomor buntut, plat mobil, dan lain sebagainya yang tidak ada gunanya buat merubah hidup rakyat, taraf hidup rakyat. Ya karena sama saja itu dengan undian dan lain sebagainya, tidak akan bisa memperbaiki nasib rakyat. Yang kedua, dengan sudut pandang seorang ilmuwan, seorang dosen atau pakar, maka ini bisa menjadi bahan diskusi, seminar di mana-mana, bahan ajar di kelas, yang barangkali saja salah satu di antara mahasiswanya bisa jadi presiden kelak, yang kemudian menggunakan ilmu itu, angka-angka itu untuk merubah nasib bangsanya. Yang ketiga, kita menggunakannya ya menggunakan sudut pandang seorang presiden atau anggota kabinet yang memang ditugaskan untuk itu. Maka dia akan memanggil menteri-menterinya atau staf-stafnya untuk mengatasi masalah ini. Masalah impor pangan yang terus-terusan, bahkan di saat panen, karena ketakutan akan kelaparan atau tak mampu memanage atau malas memanage produk-produk pertanian sendiri, lebih senang mengimpor karena ada komisi-komisi impor yang menyebabkan petani sendiri tidak mendapat perlakuan baik. Nah, ini dengan sudut pandang seorang anggota kabinet, seorang menteri pertanian atau seorang menteri yang manapun di kabinet, maka dia akan mengundang stafnya dan membicarakan ini. Tapi ada sesuatu yang mengkhawatirkan banyak orang, yaitu apa yang diumumkan oleh Menko Marves, Maritim dan Investasi, yang mengatakan bahwa Cina akan berinvestasi di Kalimantan Tengah di bidang pertanian. Artinya ada pengabaian yang luar biasa di sini terhadap petani-petani negeri sendiri.
Kata Luhut bahwa Cina punya teknologi dan mereka sangat maju. Itu tentu saja benar. Cina dengan penduduknya yang 1,5 miliar itu dia bisa swasembada pangan dan bisa menjadi eksportir pangan. Tapi kalau Cina datang ke sini berinvestasi di tanah-tanah pertanian kita, apa yang akan terjadi? Apakah itu milik kita? Apakah cuma teknologinya yang akan diimpor ke sini, artinya kita membeli teknologi itu, atau Cina akan membawa tenaga-tenaganya, petani-petani mereka untuk menggarap tanah-tanah di Republik ini. Ini tidak boleh terjadi, dan tentu kampus dan para aktivis keadilan, aktivis yang peduli pada Republik, yang mencintai tanah airnya, tidak akan membiarkan ini. Ada sesuatu yang mesti digarap segera, yaitu mestinya di tanah-tanah kosong di Kalteng itu yang dilakukan adalah transmigrasi modern ke tanah-tanah yang kosong itu. Itu harus melibatkan Kementerian Pertanian, Kementerian PU, Perumahan, dan semua yang bisa dilibatkan di situ. Yang pertama harus dilakukan adalah mencetak sawah-sawah di situ, sehingga petani gurem ini yang jumlahnya sudah 14,7 juta orang ini, yang kalau satu rumah tangga itu ada 4 orang, maka itu sudah mencapai hampir 70 juta orang. Dan ini harus diberi lahan yang cukup, misalnya 2 hektar per orang, per rumah tangga, kemudian dicetakkan sawah-sawahnya, lalu diberi bibit, perairannya diatur, irigasinya, kemudian diberi pupuk, dan kemudian jaminan 1 tahun sebelum mereka produktif dengan hasil yang cukup. Inilah cara mengentaskan kemiskinan, ya, membawa petani kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Bila kita datangkan petani dari negeri lain, maka seperti yang sudah kita lihat, bahkan para pengusaha perkebunan kita pun yang hidup di Republik ini, dari tanahnya, dari lautnya, dari apapun yang ada di sini, segala fasilitas yang diberikan negara, ketika negara kesulitan pangan, ketika kesulitan minyak goreng, mereka memaksa negara ini untuk membayar dengan harga internasional. Apalagi bila petani itu petani asing. Saudara-saudara sekalian, kita akan kembali ke masalah ini nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.